Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia, yaitu materi tentang debat. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di kelas, tapi kita akan perkuat lagi hari ini agar semua bisa dimengerti. Untuk hari ini ada 3 fase pembelajaran. Yang pertama adalah penjelasan materi, kedua ialah pemutaran video tentang debat, dan yang ketiga ialah evaluasi. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah debat. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan memberi alasan, informasi, bukti, dan data. Lanjut. Secara peta konsep, debat itu dibagi atas 1, yaitu menemukan esensi debat. Yang kedua, mengonstruksi bagian-bagian dalam debat. Yang ketiga ialah menganalisis isi debat itu. Yang keempat ialah berlatih praktik debat. Jadi kita belajar hanya ada 4 fase, dan 4 fase ini harus dikuasai di dalam satu bab ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama ialah menemukan esensi debat. Esensi itu isi. Bagaimana cara kita menemukan isi dari debat? Yang pertama, kita harus berkonsentrasi dengan melihat dan mendengarkan ketika debat sedang berlangsung. Jadi ketika ada perdebatan yang dilakukan baik di televisi ataupun di tempat-tempat seminar, kalian boleh lihat dari awal, konsentrasi dari awal sampai akhir agar bisa tahu isinya. Yang kedua ialah mencatat pokok permasalahan yang diperdebatkan. Catat bagian pentingnya apa saja dari awal sampai akhir. Yang ketiga ialah tulis bagian-bagian penting dari debat itu. Bagian penting itu setelah ditulis dan semua dirangkai menjadi satu kesimpulan. Dilanjut. Menganalisis isi debat dengan memahami unsur-unsurnya. Di dalam debat ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah mosi. Mosi adalah permasalahan yang diperdebatkan. Apa isi debat itu? Yang kedua ada yang namanya tim afirmasi atau pro, atau biasa disebut pendukung dari mosi tersebut. Yang ketiga ada yang disebut tim oposisi atau kontra, atau tidak mendukung dari mosi tersebut. Yang selanjutnya ada tim netral. Tim netral itu tidak mendukung ataupun menolak mosi, namun memberi solusi baru tentang mosi tersebut. Yang selanjutnya, unsur yang selanjutnya ialah penonton atau biasa juri atau juga penilai debat. Jadi debat itu bisa dinilai oleh penonton atau memang ada juri khusus yang akan menilai debat tersebut. Lalu ada juga moderator. Moderator ialah pembawa acara dalam debat mulai dari awal sampai akhir. Yang unsur selanjutnya ialah penulis. Penulis itu ialah orang yang mencatat isi pokok debat dari awal sampai akhir sehingga terdapat kesimpulan. Selanjutnya berlatih praktik debat dengan melihat teks debat dan melihat video. Kita akan mencoba untuk berlatih debat dengan melihat teks dulu. Dengan melihat teks, kita akan mulai dari moderator. Yang pertama bicara dalam debat ialah moderator. Contohnya seperti ini. Pagi ini tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa Inggris, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat. Nah, itu yang diucapkan oleh moderator. Selanjutnya ialah tim afirmasi, oposisi, dan netral memperkenalkan diri. Lanjut. Contohnya moderator. Dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun, dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing untuk berkembang. Bahasa Indonesia sangat bergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bangsa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini.
untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, itu contoh yang disampaikan oleh moderator. Lanjut. Oke, kita akan contoh ke tim afirmasi. Tim afirmasi menanggapi tentang isi dari mosi tersebut. Contohnya, saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bangsa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bangsa, sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Bukti bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang diserap dari kosakata bahasa asing, yang jika dijelaskan dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku mengerti. Namun dengan adanya bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bisa mengerti, sehingga bisa mempermudah ke dalam pelafalannya, pemahaman, sekaligus mempermudah kita dalam berinteraksi antar bahasa. Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antar bahasa. Banyak kosakata serapan dari bahasa asing sehingga peran bahasa Indonesia masih diragukan. Banyak orang yang familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Itu yang disampaikan oleh tim afirmasi tentang peranan bahasa asing. Lanjut. Setelah tim afirmasi memberikan pendapatnya, dilanjutkan dengan pemberian pendapat dari tim oposisi. Tim oposisi ini menolak atau tidak mendukung atas mosi yang diberikan oleh moderator. Contohnya, saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun, pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya kata snake yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Dengan demikian, masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata dari dalam sebagai kalangan. Bahasa asing mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing, dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan karena ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi bahasa. Namun hal itu terjadi karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing. Dengan demikian, saya tetap setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia merupakan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Lanjut.
Untuk menanggapi selanjutnya ada tim netral. Tim netral ini tidak mendukung mosi dari tim afirmasi atau oposisi, tapi memberikan pendapat baru dan memberi jalan tengah. Oke, apa yang diucapkan tim netral seperti ini. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti kata atom, vitamin, unit, tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa kita tercinta ini. Penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Namun diharapkan ada sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing. Kelak diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Yaitu contoh debat yang disampaikan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan oleh tim netral. Oke, lanjut. Oke, setelah memahami segala materi yang disampaikan, maka untuk tahap evaluasi kepada seluruh siswa, kita akan evaluasi untuk 1 jam selanjutnya. 1 jam selanjutnya yaitu buatlah contoh teks debat. Kalian buat contoh teks debat berdasarkan contoh yang tadi disampaikan dan berdasarkan video yang disaksikan. Silahkan kalian buat contoh teks debat sendiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.